orang di Indonesia menurut saya kadang-kadang ada yang salah. Jadi seolah-olah Erdogan dan Kılıçdaroğlu ini adalah pertarungan antara Islam dan Kemalis. Misalnya, Erdogan hari ini salah satu partai pendukungnya adalah Partai Kemalis. Ya, salah satu partai pendukungnya adalah Partai Kemalis. Jadi dia sudah tidak bisa dikatakan murni Islam konservatif, tidak. Erdogan ketika dia memimpin, dia nggak jual-jual lagi isu-isu Islamnya, bro. Ya. Dia tampil dengan isu teknokratis tadi, itu yang menarik. Itu yang membuat dia memiliki dukungan yang panjang dan lama. Tengah malam, trio tengah malam. Oke, welcome to Total Politik. Mantap Dir. Welcome to Trio Tengah Malam. Kita udah bersama Paman Yang di tapping tengah hari. Iya. Trio tengah hari. Trio Tengah Hari. TTH. Tapi mantap nih, pertama kali kita pakai background ini. Tadi kita mau pakai yang baru tapi enggak lah. Kalau sama Paman Sap itu kita harus kembali ke klasik, ke kitoh. Nah, tapi Memang pohon tinggi tapi akar tetap yang duluan. Iya, makanya. kayak toko Cina. Toko Cina. Dia udah bisnis tambang, bisnis lain-lain, tapi kelontongnya tetap jalan. Oh gitu, ya. Tetap Jadi dia bisa bilang, coba you check sama toko sebelah. Tetap bisa ngomong gitu ya. Jadi ada adik ini juga lah, bukan teman lah, teman paman juga ini. Udah pokoknya salah satu startup, bukan unicorn lagi, top 3 di Indonesia. Iya, Dari Padang, salah satu pendirinya. Kalau pulang ke Padang, tetap jaga toko bangunan bapaknya. Oh gitu. Nggak ada cerita lu top tuh. Wah. Dekakon Nggak main. Pulang kenal. jaga toko. Owner Traveloka Nah, iya itu kalau nggak salah. Very kawan kita. Bu, Iya, belum ini sponsor Traveloka. belum ada Pak, belum ada teman paman yang hebat-hebat itu sponsor. Boleh lah ini kayaknya kita panggil nanti. Oke, dan kali ini kita TTM tidak bertiga aja paman ya. Apa topik yang mau kita ulas dan sama siapa nih paman? Kita jeda sejenak dari politik Indonesia. Kita belajar dulu kepada saudara tua di Ottoman sana. Bersama kita Profesor Ahmad Munji dari Marmara University. Wih. Panggilannya apa? Hoja. Marmara itu saya terkenalnya beberapa waktu dulu ada kapal yang dibajak Mafi Marmara kalau nggak salah. Marmara sih. Iya. Coba silakan dulu. Betul. Hoja, cerita dulu gina. Marmara ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Prof. Marmara itu nama laut ya. Marmara sih. itu nama laut. Jadi kalau di Turki itu kan ada Selat Bosporus. Nah, Selat Bosporus itu yang menyatukan antara Laut Marmara sama Laut Hitam. Ya. Nah, maka Marmara itu kayak jadi banyak nama kampus, nama kapal, nama banyak lah. Orang punya toko kasih nama Marmara gitu-gitu. Kayak gunung lah. Kalau di Indonesia mungkin Gunung Slamet gitu ada Gitu. Universitas Gunung Slamet gitu kira-kira gitu. Ada orang punya toko namanya Toko Gunung Slamet gitu-gitu. Kayak merbabu juga di sini kali ya, merbabu. Atau kalau di kampungnya Ari Merapi Singgalang. Iya. Sampai ada di nama koran kan. Kalau di Malang, Mercy. kalau di Malang tuh di daerahku Semeru. Semeru. Itu toko bangunan sampai bakso tuh Semeru. Ada Semeru. Iya. Nah, ini kali Terus ini satu lagi Bung Budi, Bung Ari. Marmara itu yang kemudian jadi kata marmer ya, karena dasarnya jadi dasar dari laut itu kebanyakan terdiri dari batuan-batuan marmer yang sudah teramat tua gitu. Jadi kalau Hoja itu sudah pernah ke Turki, dia melihat setiap tempat itu konstruksinya itu dari marmer. Dan terlihat sekali, betul. Terlihat sekali nanti kalau kita keliling gitu ya, pengaruh daripada Eropa, Seljuk dan Ottoman itu, nah nanti dari marmernya kelihatan dari bangunan-bangunannya ya. Seluruh. Nah, konteks kita mengundang Dr. Ahmad Munji ini, beliau sekarang itu memang berdomisili di sana, studi di sana dan mengajar di Istanbul ya, Prof ya. Nah, karena beliau kemarin menulis nih di Kompas ya. Saya bacakan dulu ininya judulnya. Nanti tentu saja Prof Munji akan ini Erdogan di ambang kekalahan. Pertanyaan. Ini agak menarik. Terus terang kalau di Indonesia kan agak menarik ya. Erdogan ini punya lovers.
di luar warga negaranya sendiri. Nah, di Indonesia ini termasuk banyak juga lover-lovernya Erdogan bacanya ya. Erdogan. Iya. Dan kita melihat dari jauh aja nih. Iya. Kita pikir bakal menang strike, iya kan? Iya. Akan ada fenomena Putin di di Rusia, dia rubah konstitusi, dia lanjut menang mudah pakai pemilu. Walaupun ada yang cara Cina nggak pakai pemilu. Xi Jinping nggak rubah pakai pemilu. konstitusi. Iya. Nah, ini ada cara juga nih yang kita lihat dari jauh akan melanjutkan quote unquote rejimnya, tapi ternyata setelah kita lihat, wah ini agak seru juga. Ternyata nggak sampai bisa menang satu putaran. Iya. Padahal dianggap sekuat itu. Sekuat itu yang Bahkan kita tahu dari sini. Bahkan pada masanya nih Prof, di Indonesia lagi musim seminya pecinta Erdogan. Ada yang bilang kalau Erdogan kampanye dan pemilu di sini menang dia. Menang dia. Betul. Nah, ternyata menarik, Erdogan 49%. Kemudian leader of opposition siapa? Ngeji aja gimana, Prof? Kilic gimana? Kilic Daroglu 44. Kemudian Sina. Sinan 5%. Sinan 5%. Ini agak unik. Nah, mungkin silakan gimana? Ya, kita mau tanya Prof Munji dulu, apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang membuat Erdogan ini, meskipun di tulisan Anda juga sudah cukup jelas gitu ya, bahwa peristiwa Covid dan gempa Turki kemudian merontokkan kekuatan politiknya Erdogan gitu ya secara faktual. Tapi sebenarnya apa yang terjadi saat ini dan menjelang nanti putaran kedua yang sangat menentukan ini? Mungkin bisa diceritakan ulang karena sidang pendengar mungkin sedikit yang membaca artikel di sekarang lah. Kira-kira silakan. Apa yang menyebabkan pertanyaannya? Erdogan diambang kekalahan. Jadi memang politik Turki itu seru ya, mengamatinya seru. Bahkan kemarin saja baru terjadi satu manuver cantik yang kemudian nanti akan menjawab pertanyaan saya, apakah Erdogan itu kalah atau tidak. Pertama, kalau secara landscape politiknya itu seperti yang saya tulis di Kompas, itu kan calonnya di awal ada 4 ya. Erdogan, Kılıçdaroğlu sama Sinan dan Ince. Ince ini kemudian mundur 2 hari sebelum pemilu, jadi tanggal 12 hari Jumat, pemilunya hari Minggu, karena dia tidak kuat diserang hoax dan seterusnya. Ada hoax apa itu? Akhirnya macam-macam hoaxnya, dia dibuat video porno, editan begitu. Terus dia diteror istrinya, anak-anaknya dan semuanya gitu. Dan menariknya, yang meneror itu bapaknya itu si Kılıçdaroğlu. Mentornya maksudnya? Nah, mentornya. Jadi si Ince ini dulu ikut di JHP, dia kadernya JHP. Kayak misalnya di Indonesia itu Ganjar, dia tidak terpilih dari JHP, maka dia keluar membuat partai baru namanya Memleket Partisi, dan dia mencalonkan diri, kemudian mengumpulkan tanda tangan 100.000 tanda tangan, dia bisa maju jadi calon presiden. Tapi akhirnya dia mundur 2 hari sebelum pemilu. Nah, sementara yang terkuat kan Erdogan sama Kılıçdaroğlu ini. Nah, orang di Indonesia menurut saya kadang-kadang ada yang salah. Jadi seolah-olah Erdogan dan Kılıçdaroğlu ini adalah pertarungan antara Islam dan Kemalis. Kemalis itu pengikutnya Mustafa Kemal Atatürk ya. Iya, sekuler. Nah, hari ini itu sudah tidak. Hari ini itu Kemalis atau sekulerisme Turki itu tidak seperti sekulerisme ketika tahun-tahun pertama didirikan. Misalnya Erdogan hari ini salah satu partai pendukungnya adalah Partai Kemalis. Ya, salah satu partai pendukungnya adalah Partai Kemalis. Jadi dia sudah tidak bisa dikatakan murni Islam konservatif, tidak, karena ada juga kelompok Kemalis di belakangnya gitu. Kemudian Kılıçdaroğlu sendiri itu juga didukung oleh kelompok Islamis, yaitu anak buahnya Erdogan atau menteri-menterinya Erdogan yang tadinya bergabung bersama dengan Erdogan mendirikan partai bersama di parlemen begitu. Kemudian dia keluar dan kemudian mendirikan partai-partai baru, akhirnya melawan Erdogan ini di 2023 ini.
Maka saya tulis di Kompas itu, Erdogan ini hari ini perang mati-matian untuk memenangkan pemilu 2023 ini. Jadi segala upaya, segala cara dia lakukan supaya dia menang. Ya itu sebagai ini ya, nalar politiknya, politisi kan seperti itu. Tetapi usahanya untuk kemudian dia bisa menang lagi itu betul-betul dia lakukan segala cara. Termasuk misalnya kemudian dia menggait salah satu partai yang dulunya adalah partai dari Kemalis itu. Nah ini sekali lagi mematahkan ini isu di Indonesia bahwa pertarungan Erdogan dengan Kılıçdaroğlu atau kemenangan Erdogan dan dari Kılıçdaroğlu ini adalah kemenangan umat Islam misalnya yang suka dijual di Indonesia. Atau kemenangan Erdogan ini adalah kemenangan dunia Islam gitu. Yang kemudian kadang-kadang kalau dalam konteks pemilu 2019 itu kemudian Turki kan 2018. Jadi kemudian isunya banyak dibawa ke Indonesia untuk menguatkan isu-isu politik identitas di Indonesia itu. Nah, menariknya yang tadi Sinan itu yang dapat 5%, dia itu Kemalis juga. Dia itu Kemalis. Jadi aliansinya namanya ATA. ATA itu kesingkatan dari Atatürk ya. Jadi karena dia pengikutnya Atatürk. Tapi kemarin hari Senin dia baru menyatakan sikap bahwa dia mendukung Erdogan. Yang 5 ini. Sekarang Erdogan itu jadi sekarang Erdogan itu sudah kalau di atas kertas sudah agak susah untuk dikalahkan. Karena Sinan justru berbalik kanan ke Erdogan. Ya, karena Sinan justru berbalik kanan ke Erdogan. Yang 5% itu. Ya, tapi kan tentu saja ini kan nanti ditentukan one man one vote kan oleh tanggal 28 oleh pemilih kan. Bukan ini kan bicara koalisi-koalisi partai aja gitu kan. Belum tentu juga kalau survei-survei terkini gimana, Prof? Ada survei-survei terbaru karena angkanya agak tipis nih. Neck to neck ya. Ini yang menarik. Jadi survei yang berkembang di Turki itu seperti yang sebelumnya itu selalu menempatkan Erdogan itu di bawah. Jadi Erdogan itu kalau disurvei itu dia selalu kalah. Tidak lebih tinggi dari Kılıçdaroğlu. Jadi kalau Kılıçdaroğlu sekarang 4,9 gitu ya, Erdogan itu di angka 45-44. Di beberapa survei itu menunjukkan hal yang sama seperti itu. Nah, tapi nanti ketika pemilu, misalnya kemarin di tanggal 14 itu, kemudian orang terkaget-kaget. Makanya media-media barat itu arahnya, bacaannya sama seperti yang saya tulis itu, semuanya menganggap bahwa ini adalah titik akhir daripada Erdogan. Nah, ini pertanyaannya kemudian kenapa Erdogan itu dengan begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah yang dia hadapi, misalnya tadi COVID, kemudian inflasi. Jadi inflasi, gempa, inflasi itu yang paling parah. Saya ke Turki itu tahun 2016. $1 itu masih $1 itu masih 3 lira. 3 lira. Sekarang 2023 $1 itu 19. Wow. Jadi inflasinya luar biasa. Maka kita di Indonesia dengan ekonomi yang sekarang ini, saya kira salah satu negara yang cukup beruntung begitu ya dengan keadaan ekonomi kita. Terus kemudian ada gempa sampai dengan hari ketiga itu pemerintah belum masuk itu ke wilayah tempat-tempat gempa itu terjadi. Dan terkonfirmasi nggak di titik-titik gempa itu memang kalah Erdogan ya atau gimana? Di hasil pemilu kemarin? Enggak, kalau kemarin justru yang mendukung kemenangan Erdogan itu di titik-titik gempa. Nah, ya kan, anomali. Oh gitu. Ya, di titik gempa. Jadi gini, pemilih Erdogan itu, ini kita kemudian ke pemilih Erdogan. Bagaimana kemudian Erdogan itu masih mendapatkan dukungan yang luar biasa. Jadi bagi orang Turki, inflasi, gempa, itu Allah yang menentukan gitu kira-kira.
Jadi itu Allah yang menentukan. Jadi negara manapun, siapapun itu bisa menghadapi hal yang sama. Dan Erdogan katanya sudah melakukan apa yang dia harus lakukan, kira-kira begitu. Nah, maka kalau kita petakan perilaku politiknya, pemilihnya orang Turki itu ada 3. Satu, dasarnya itu adalah identitas Islam. Misalnya kota-kota seperti Konya, seperti Kayseri, seperti Rize itu menang karena mereka adalah wilayah-wilayah basisnya Islam tradisionalis. Itu kayak tapal kuda dengan NU, Jawa Timur dengan NU lah, kira-kira begitu ya. Ya, dengan PKB, sorry. Ya. Jawa Tengah dengan PD Perjuangan. Terus nanti ada lagi ini pemilih yang memilih atas dasar wilayah. Jadi Erdogan misalnya datang dari Akdeniz atau dari Laut Hitam, maka deretan Laut Hitam itu semuanya panturanya lah ya, panturanya itu semuanya yang menang Erdogan. Tapi kalau pemilih-pemilih rasionalis seperti kota-kota besar kayak Istanbul, Ankara, Izmir, Adana, itu yang menang Kılıçdaroğlu. Oh, tempat-tempat liburan dan party-party yang menang Kılıçdaroğlu. Jadi yang pemilihnya itu lebih ibadah ziarah doang. Jadi pemilihnya itu lebih rasional. Pemilihnya itu lebih melihat apa yang sedang terjadi hari ini gitu. Melihat rekam jejak lah Prof ya dibanding faktor-faktor tadi ya, identitas ya Prof. Iya betul. Terus ada lagi faktor yang menentukan. Jadi gini, tadi Bang Budi di awal mengatakan bahwa Erdogan mestinya itu bisa menang di putaran pertama kemarin, itu bisa menang paling nggak 52 misalnya, 52% misalnya. Karena dia masih kuat penguasa begitu ya. Tapi dia tidak. Salah satu faktornya adalah pemilih anak muda, pemilih muda. Ya, jadi generasi Z gitu ya, generasi Y, generasi Z itu, milenial sama generasi Z itu, karena mereka meminjam istilah teman saya itu tidak mengalami kejayaan Erdogan. Mereka terputus generasi ini ya Prof ya. Dia nggak mengalami bagaimana Erdogan menyulap Istanbul itu, dia nggak ngalamin. Dia udah terima Istanbulnya udah bagus. Iya, mereka tidak ngalamin 10 tahun pertama. Jadi Erdogan itu kan kayak Jokowi kalau di Indonesia. Jadi pemimpin yang lahir dari rakyat, pemimpin yang lahir dari jalanan lah kira-kira, bukan elit, bukan darah biru. Kemudian dia buat partai, masuk penjara, keluar dari penjara namanya langsung meledak, begitu ya. Nah, kemudian dia terpilih menjadi gubernur sampai dengan perdana menteri. Nah, generasi muda Turki itu tidak mengalami itu, tidak mendapatkan itu. Maka yang mereka tentukan pilihannya ya hari ini. Hari ini apa yang dia lihat, apa yang dia hadapi, itulah potret Erdogan, bukan 10 tahun sebelumnya gitu. Ya, Erdogan yang menciptakan inflasi, Erdogan yang otoriter gitu ya, Erdogan yang cenderung Islamis gitu ya Prof ya, yang kemudian menjadi betul pikiran mereka. Agak sama Thailand kemarin baru menang tuh ya, Moving Forward Party itu. Tapi ponakan Tasin itu ya. Akhirnya bergabung dengan partai. Tapi kalau boleh cerita sedikit, Mas Munji, ini kan bisa kita katakan menurun gitu. Tapi kalau boleh kita lihat dari kontinum, bisa ceritain nggak mungkin ke pendengar di Total Mas Topo nih, masyarakat Total Politik, di rise and decline-nya ini Erdogan, dia kenaiknya kenapa? Tadi sudah disinggung sedikit. Kemudian dia bisa melakukan kekuatan politik dominan sehingga, dan mulai sekarang kenapa dia menjadi turun itu? Ya, jadi kalau 10 tahun pertama kepemimpinan Erdogan, itu dia melakukan gebrakan atau perubahan yang luar biasa yang tidak dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Saya perlu sebutkan pemimpin sebelumnya yang saya kategorikan dalam miligorus atau pandangan kebangsaan. Jadi ada kelompok namanya pandangan kebangsaan, koalisi kebangsaan. Namanya pandangan Bukan. Pandangan kebangsaan, miligorus. Jadi dia yang mendirikan miligorus itu namanya Erbakan, temennya Habibie ketika
Jerman. kuliah di Jerman. Necmettin Erbakan. Ini juga Necmettin Erbakan itu temannya Habibie ketika kuliah di Jerman. Ini juga menarik nih, fenomena Habibie sama Erbakan. Jadi kalau Habibie di Indonesia itu buat pesawat, kalau Erbakan itu dia buat traktor. Jadi dia mengincar apa yang dibutuhkan masyarakat hari itu. Sehingga dia berkembang. Traktornya berkembang. Hari ini dari traktor itu sudah menjadi pesawat pengintai, sudah menjadi drone, sudah menjadi macam-macam. Sementara Habibie yang buat pesawat bagus waktu itu. Tapi Indonesia yang belum siap dengan pesawat, akhirnya tidak lanjut. Jadi teknologi alutsista Turki yang advance dikenal di NATO itu berawal dari ini. Ya, berangkatnya dari situ. Traktor ya. Nah, berangkatnya dari Kalau kita dari pesawat, traktor pun nggak punya sampai sekarang kan. Iya. Makanya kadang-kadang keren, semata-mata keren itu tidak bijak gitu. Kadang-kadang kita perlu mengadres sesuatu pada apa yang kita butuhkan gitu. Tentu dengan segala hormat apa yang dilakukan sama B.J. Habibie itu sangat luar biasa begitu, tetapi masyarakat kita pada saat itu masih belum siap untuk mendapatkan itu. Nah, kemudian Erbakan melahirkan kader itu namanya Erdogan itu. Nah, kemudian Erdogan buat partai namanya AK Parti. Kalau di Indonesia kemudian ditiru jadinya PKS. Jadi artinya itu kira-kira mirip lah, sama, mirip sama. Keduanya kalau kita baca dalam lingkup global sama-sama salurannya Ikhwanul Muslimin lah kira-kira ya. Kalau kita lihat ideologinya apa yang mereka perjuangkan gitu. Nah, Erdogan itu kemudian dia bisa melakukan dalam hal politik ya. Dia bisa melakukan apa yang tidak dilakukan oleh pendahulunya Erbakan itu. Jadi dia bisa merangkul semua kelompok, bahkan kelompok nasionalis, bahkan kelompok sekuler itu. Maka kemampuan merangkul. Kemampuan merangkul. Maka tidak hanya merangkul, tetapi dia juga melakukan banyak hal, termasuk pembangunan infrastruktur. Jadi kalau Jokowi itu melakukan pembangunan infrastruktur di periodenya dia yang pertama kedua itu juga dilakukan oleh Erdogan di awal-awal. Maka Pak Mansab itu dulu ketika di Turki kemana-mana pakai mobil itu ke luar kota segala macam. Itu semuanya terowongan jembatan infrastrukturnya itu sudah keren. Yang kedua, apa yang dia perjuangkan tentang keislaman. Ketiga. Jadi, yang ketiga, yang dia perjuangkan tentang keislaman. Jadi, orang Turki itu kan selama 80 tahun, itu kan dipisahkan ini dari Islam. Jadi orang Islam, jadi kalau Martin van Brunesen itu bilang orang Indonesia itu kalau dikerik kulitnya, maka Islamnya, animisme dinamismenya akan keluar. Orang Turki itu kalau dikerik kulitnya Islamnya keluar. Nah, di masa yang tiga generasi itu dipisahkan dari Islam, kemudian Erdogan datang membawa kebebasan mengeriknya itu beragama dikerik itu. Lah Erdogan. Dikerik itu. Salah satu mengeriknya misalnya orang berkerudung boleh masuk ke kantor, orang berkerudung boleh kuliah di universitas, orang masjid-masjid kemudian di renovasi, maksudnya fungsinya kembali dikembalikan. Yang puncaknya adalah mengembalikan Hagia Sophia menjadi masjid yang tadinya museum gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir yang dia kembangkan begitu besar itu adalah industri alutista. Ya, industri alutista. Jadi ada namanya Bayraktar, itu drone pengintai yang dia bisa bekerja 24 jam non-stop di atas, dan itu sudah diuji penggunaannya di perang Rusia Ukraina sama perang Azerbaijan Armenia. Azerbaijan Armenia itu sudah teruji.
Kemudian yang dia buat lagi ada namanya Kızıl Elma. Jadi dia pesawat tanpa awak, bukan drone, pesawat tanpa awak. Dia juga dikendalikan dari bawah. Dan yang terakhir dia buat jet tempur namanya Khan. Nah, yang terbaru dia buat kapal induk. Jadi semuanya itu dia buat di Turki. Dibuat oleh anak-anak mereka. Dengan apa yang mereka lakukan, apa yang dilakukan Erdogan, dia buat program namanya pulang kampung. Jadi diaspora Turki yang ada di luar negeri begitu, itu mereka undang semua itu untuk pulang kampung. Berapapun modalnya, berapapun uang yang dia butuhkan, di sana dia digaji berapa, kita gaji di situ, di sini sebagaimana mereka digaji di negara-negara tersebut. Jadi jangan heran orang Turki itu pinter-pinter, Bung Budi, Bung Ari. Yeah. Misalnya kenal Dr. Oz, yeah, Amerika itu. Itu Amerika, itu Turki. Amerika. Itu Turki ya, itu Turki. Dr. Oz itu Turki. Terus kemarin yang buat vaksin di Jerman itu juga Turki. Jadi diasporanya luar biasa. Itu ada gerakan membawa mereka pulang. Jadi konkret membawa mereka pulang. Jadi sebenarnya Erdogan ini adalah politisi, pemimpin yang konkret sehingga efeknya bisa dirasakan oleh masyarakat sehingga dia punya berkah elektoral yang panjang sekali gitu ya. Nah, Prof Punji, ini kita kita percepat sedikit. Selama ini Erdogan kemudian kan bisa mempertahankan dan mengekstensifikasi kekuasaannya kurang lebih hampir 2 dekade ya, kalau nggak salah ya, Prof ya. Nah, betul, 20 tahun. Sekitar 2 dekade gitu. Nah, itu apa yang dia lakukan untuk bisa mengontrol dan menekan oposisi terutama dari kelompok sekuler dan bagaimana kemudian hal itu bisa sedikit demi sedikit berbalik gitu, Prof. Kelompok-kelompok oposisi dan terutama sekulernya itu bisa kembali fight back. Dan tadi kesimpulan Anda lagi di awal bahwa ternyata sekuler ini juga sudah bergabung juga dengan kelompok Islamis yang mungkin selama ini menjadi korban represinya Erdogan gitu. Silakan, Prof. Ya, pertama begini. Tadi saya singkat, Erdogan itu menjawab 80 tahun yang tidak dilakukan oleh Turki dilakukan dalam 20 tahun terakhir Erdogan. Dalam 20 tahun kepemimpinannya Erdogan. Itu yang kemudian dia bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Pertama. Jadi dalam 10 tahun terakhir itu. Maka jadi kalau hari ini saya pertama misalnya masuk $1 itu 3 lira. Itu dulu ketika Erdogan pertama masuk, itu enggak, uangnya Turki itu sama seperti kita. Nolnya banyak di belakang. Ya, Erdogan melakukan apa istilahnya itu? Kemudian dia menghilangkan nol itu apa namanya itu? Redenominasi. Ya, menghilangkan nol itu. Saya tidak tahu istilah. Denominasi. Ya. Itu dia lakukan itu. 10 tahun. Kemudian banyak hal yang kemudian dia lakukan itu kemudian dia bisa diterima. Jadi kerinduan orang Turki terhadap kejayaan Ottoman ya. Orang Turki itu kan senang sekali dengan kejayaan Ottoman. Itu seperti dijawab oleh Erdogan. Nah, kemudian tadi pertanyaannya Bung Budi, apa yang kemudian membuat dia itu bisa berkuasa? Saya itu menyebut Erdogan itu sebetulnya demokrat, karena dia selalu menang dalam jalur demokrasi itu, pemilu itu. Gitu. Tetapi kita tidak boleh bohong, kita tidak boleh tidak jujur gitu ya. Tindakan-tindakan yang represif terhadap lawan-lawan mainnya juga dia lakukan. Misalnya 2018 itu dia menutup salah satu kampus, ini yang paling dekat dan yang saya alami. Salah satu kampus swasta yang dimiliki oleh temannya hanya karena dia mendirikan partai baru. Misalnya. Jadi ada kampus namanya Sehir University di Istanbul itu. Dia punya Davut Olu, Dia temannya dulu
Perdana Menterinya, karena Daud Olu ini keluar dari AKP kemudian mendirikan partai namanya Gelecek Party. Nah, si kampusnya dia goyang. Memang bahaya nih kalau konflik pernah dekat ini. Lebih perih ya. Kemudian lagi ini terlepas dari dari teori-teori yang berkembang ya. Misalnya tentang kudeta 2016. Nah, itu. Mitosnya kudeta itu kan dia yang create sendiri untuk dia bisa atasi sendiri sehingga dia tampil sebagai hero gitu kan, national hero. Nah, itu kan yang kita pahami nih, Prof. Gimana? Itu kan banyak teori ya. Salah satu teori yang berkembang itu adalah bahwa itu sebetulnya Erdogan sendiri yang meng-create supaya dia seperti dilawan secara tidak demokratis, kemudian dia mendapatkan dizolimi, mendapatkan pembelaan dari masyarakat, dia jadi hero. Dan betul, dia jadi hero. Semua orang enggak Kemalis, enggak Islamis, bersatu padu membela dia, menguatkan dia. Oh, dan di situ dia bisa dan di situ menjadi momentum dia juga untuk melakukan operasi pemberantasan pembungkaman oposisi agak serius di situ ya, Prof ya. Gulenis itu kan juga ini. Itulah Gulen. Termasuk kemudian dia merubah dari parliamentary ke presidensial. Jadi, yang ditawarkan oleh Kılıçdaroğlu ini salah satunya adalah kembali ke parlementer. Jadi karena Erdogan dianggap sudah terlalu tangan besi, sudah terlalu melakukan apa yang dia inginkan dia lakukan begitu supaya dia tetap berjaya duduk di singgasananya. Oke. Berarti begini ya, kalau saya tangkap dari penjelasan Mas Munji adalah Erdogan tidak semata-mata menjual politik dengan warna ideologi semata, tapi dia tampil menjawab tantangan zamannya ya, menyelesaikan problem-problem keseharian di sana pada masanya ya. Ketika dia jadi gubernur Istanbul dia rapiin jadi bagus. Ketika dia jadi kepala negara, kepala pemerintahan yang disampaikan tadi. Nah, mas gua berarti masyarakat memang dibuat punya penilaian ganda. Ideologi dia terpenuhi, tapi dia nggak semata-mata menjual ideologi. Nah, pertanyaan saya, kenapa dia memilih melakukan tetap dirinya yang maju? Kenapa dia tidak melakukan kaderisasi gitu ya? Ini quote unquote kan lagi rame di Indonesia nih, continuity gitu. Kenapa dia memilih melakukan continuity itu, tidak melakukan kaderisasi, menciptakan pemimpin baru untuk melanjutkan permainannya? Kenapa harus dirinya itu? Nggak punya kader atau menarik, gimana? Ini menarik pertanyaannya Pak Mansab ini. Pertama gini, orang Turki secara sosiologis, antropologi begitu, mereka itu kan lama dipimpin oleh sultan ya, yang dia tidak kenal zaman, dia tidak kenal periode gitu. Jadi bagi mereka yang penting baik, yang penting negaranya maju, yang penting apa yang dia butuhkan dia dapatkan, disitulah dia akan mengeluarkan atau memberikan suaranya. Misalnya begini, kita kan di Indonesia suka bilang seandainya kalau threshold kita itu diturunkan, kemudian akan muncul pemilih-pemilih calon-calon alternatif misalnya. Nyatanya di Turki calon-calon alternatif itu ada 2 misalnya, mereka tidak mendapatkan suara yang signifikan. Padahal 50% dari penduduk Turki, kalau kita melihat hasil pemilu kemarin, sudah tidak menginginkan Erdogan karena Erdogan hanya mendapatkan 49. Nah, kalau masyarakat yang seperti kita, mungkin dia akan lari ke calon alternatif ini. Nyatanya calon alternatif seperti Sinan, seperti Ince yang muda itu hanya mendapatkan 5%, 0,5% begitu. Jadi memang secara kultur budaya mereka senang dipimpin oleh sosok jadi konsep yang satu, limited yang pinter gitu. Konsep limited
period of power tuh nggak ada ya. Karena Ottoman lama. Masuk. Ataturk juga lama ya. Gitu. Ataturk lama juga ya. Ataturk nggak lama. Ataturk berapa? Nggak lama. Ataturk berapa tahun? Tapi lebih lama dari Erdogan sekarang lah. Itu loh maksudnya. Iya. Artinya mereka sudah terbiasa dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tidak mengenal periode itu. Yang penting betul ada pemilihan, ada election, dan mereka tetap memberikan pilihan itu. Berarti di blok politik Erdogan tidak ada pelanjut juga ya? Tidak ada yang kader barunya? Sebetulnya ada kader-kader baru itu. Misalnya seperti yang sekarang itu menantunya, kita tidak bisa pungkiri itu menantunya, Bayraktar itu. Oh, jadi ada wali kota nggak dia? Wali kota Medan nggak dia? Bukan. Dia yang buat pesawat itu. Buat pesawat itu aja. Ya, aku pintar juga cari menantu. Nah, kalau ada pepatah Medan, pukul anak sindir mantu. Lanjut. Oke. Kemudian ada menteri luar negerinya, kemudian ada menteri dalam negerinya, kemudian ada menteri pertahanannya, Akar, Sulaiman Solu. Ada juga yang tadinya melawan Ekrem İmamoğlu itu di Istanbul, ada Yildirim, ketua partai AKP sekarang. Oh, dia punya kader-kader muda padahal yang banyak ya? Dia punya kader, ya tidak muda tetapi lebih muda dari dia gitu. Lebih muda. Ya ini kayak Bu Mega punya Pak Jokowi, Bu Mega punya Mas Ganjar, kan kaderisasi. Iya kan? Nah, ada yang bilang begini dengan saya bahwa sebenarnya Erdogan itu dia memang love do campaign. Dia senang melakukan kampanye. Pokoknya ya kayak Pak Jokowi. Pak Jokowi itu orang yang senang campaign. Every day is campaign gitu. Tetap dilulukan itu. Pokoknya senang dia. Nah, problemnya adalah ada yang bilang begini Mas ini. Problemnya adalah oposisi itu memilih kandidat yang nggak senang campaign gitu. Satu, dan yang kedua, kalau ada kandidat yang better than leader opposition, siapa namanya tadi? Susah gue ngajanya. Kılıçdaroğlu. Kalau ada yang lebih fresh daripada Kılıçdaroğlu ini, mungkin Erdogan bisa dikalahkan. Nah, gimana dengan klaim itu, Mas Budi? Betul. Saya juga sepakat dengan pandangan itu bahwa misalnya CHP itu oposisi, dia mengajukan kalau nggak wali kota Ankara, wali kota Istanbul misalnya. Dua-duanya itu kan dari oposisi. Dua-duanya muda, cakap. Kılıçdaroğlu itu pidato aja, di tengah pidato aja dia salah menyebutkan nama kota di mana dia sedang pidato. Udah tua sekali. Itu kan udah tua sekali. Tapi pemilihnya itu pemilih ideologis. Jadi meskipun dia tua, meskipun dia menyebutkan nama kota saja udah salah gitu, dia masih mendapatkan 44% gitu. Apalagi kalau dia misalnya mengajukan Ekrem İmamoğlu misalnya wali kota Istanbul yang sudah memimpin Istanbul selama hampir 4 tahun, mau ke 5 tahun ini. Saya kira itu daya ledaknya akan lebih besar. Atau wali kota Ankara juga lebih muda, pidatonya berapi-api. Atau ada satu lagi mantannya yang dari CHP itu kemudian dia punya partai baru namanya Meral Akşener, itu perempuan. Dia banyak dicintai, partainya mendapatkan 8%, menjadi salah satu partai terbesar, nomor 4. Jadi ada AKP, ada CHP, kemudian ada MHP, kemudian ada II Party itu, Meral Akşener itu perempuan, itu saya kira lebih bisa diterima oleh masyarakat. Cuman ketika kemarin terakhir penentuan calon presiden dari oposisi, itu kan ada namanya Table for Six ya. Koalisi mereka itu namanya Table for Six yang terdiri dari 6 partai politik itu. Nah, di situ alot itu siapa yang mau jadi ketua, karena sama-sama semuanya menawarkan diri, saya saja. Akhirnya dari kealotan itu, sementara Erdogannya sudah kampanye terus-terusan, akhirnya dia menentukan satu lah yang keluar si Kılıçdaroğlu. Kalau misalnya bukan Kılıçdaroğlu yang lebih muda, yang lebih fresh, mungkin orang juga, atau gini, Sinan misalnya, dia dicalonkan dari oposisi, dia tidak usah
nyalon sendiri dengan koalisinya misalnya, itu kemungkinan bisa melawan Erdogan lebih besar. Ya, tapi sayangnya Sinan hari ini sudah ikut seperti politisi di Indonesia. Jadi transaksional ya. Kemarin ketemu sama Erdogan, langsung masuk. Hari ini hari Minggu ketemu sama Erdogan, hari Senin dia menentukan sikapnya. Berarti Sinan berhitung juga kan? Oh, jadi kayak misalnya Mas Anies ketemu Pak Luhut langsung gabung Pak Jokowi koalisi gitu misalnya gitu ya. Yeah. Tapi ada yang menarik dari sistem pemilu di Turki itu, Bung Budi, Bung Ari. Jadi kalau di Turki itu satu koalisi itu nanti kotak suaranya itu satu. Jadi ada kotak besar isinya partai-partai koalisi pilih, itu. Menarik juga ya. Nah, pilih kalau dia tidak milih di partainya, nggak suasaranya. Kalau dia tidak milih di partainya, maka dia akan masuk ke suara koalisi itu. Oh. Nah, jadi kalau dia misalnya saya nggak milih di ABC gitu, dia tapi milih di dalam kotak itu, maka dia akan masuk ke koalisinya itu. Nah, dari model pemilu seperti ini ada dua partai Islam yang tidak lolos, parliamentary threshold. Tapi karena sistem itu, maka dia mendapatkan bisa tetap masuk ke parlemen. Karena dia ikut dia ikut koalisi itu. Yang tepat ya itu tadi. Koalisi itu ya, karena dia ikut koalisi itu. Oke, berarti sebentar agak kurang ngerti gua. Berarti dari kertas suara ya maksudnya Mas ya? Ya, dari kertas suara. Oh, asal dia masuk. Oke, kalau lu salah koalisi, tapi lu nggak lolos PT nggak masuk. Tapi kalau lu di koalisi yang tepat, PT-nya nggak tepat bisa masuk ya, bentuk kombinasi lain. Masuk, ya. Jadi harusnya Hanura, PSI itu bisa tetap ada di parlemen kalau tetap pakai koalisi Jokowi misalnya ya. Oke. Nah, ini Prof, ini yang terakhir nih Prof. Ini apa namanya? Terkait dengan lagi-lagi ya. Kita udah bicara Erdogan, kekuatan oposisi juga, ternyata oposisi gede tapi salah pilih orangnya kurang begitu cocok. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Nah, itu pertama, pelajaran apa? Dan yang kedua, apakah mungkin dalam waktu ke depan ini sekularisme Turki ini bisa kembali lagi berjaya, atau kalaupun berjaya akan ada modifikasi sekularisme yang cukup serius gitu untuk bisa menang dan berjaya lagi di Turki? Saya kira kalau sekularis mutlak gitu ya, itu sudah bukan zamannya. Menarik. Misalnya hari ini di JHP sendiri, partai yang sangat sekuler, partainya Kamal itu sudah banyak politisi-politisi yang menggunakan kerudung, politisi-politisi yang berangkat dari kelompok Muslim. Karena mereka juga sudah memahami bahwa yang dilakukan oleh Erdogan selama 20 tahun ini, dia kan melawan tren Turki yang punya anak biasanya di atas 30 tahun, di atas 40 tahun gitu. Erdogan enggak. Dia bilang kita harus punya banyak anak, kita harus punya banyak keturunan gitu. Nah, dia panen itu. Dia panen generasi itu Erdogan. Nah, kalau sekulerisme itu tetap bertahan pada modelnya ketika dia dirikan oleh Ataturk, dia nggak bisa mengambil ceruk pemilih-pemilih ini. Jadi salah satu yang baik dilakukan oleh Erdogan selama 20 tahun kepemimpinnya itu kan salah satunya adalah dia menaikkan kelompok menengah ya. Jadi kelompok ekonomi kelas menengah itu dia middle class-nya dia cukup naikkan. Misalnya Hojam, hari ini ketika Turki begitu inflasinya begitu turun luar biasa, itu yang namanya kafe, restoran, tempat nongkrong itu tidak sepi. Jadi daya beli masyarakat itu tetap tinggi. Pompa. Ya, saya juga kadang-kadang heran kok bisa orang katanya inflasi tapi mereka tetap nongkrong, mereka tetap masih jalan-jalan, mereka tetap masih ngopi dan seterusnya, mall-mall tetap ramai gitu. Ternyata salah satu rahasianya itu ajarannya ini mereka itu nggak nyimpan uang. Jadi yang mereka simpan itu emas, yang mereka simpan itu emas. Ada tradisi di Turki memang kayak nenek sama bini gue juga dia. Iya. Orang Minang begitu bos. Kalau dikasih duit
beli emas ibu-ibu kalau di Minang tuh. Kira-kira hikmahnya Nah, sekarang pelajaran terbesarnya untuk Indonesia ini kan kita jauh-jauh ngomong Turki apa ya? Ya, Paman. Oh, Paman. ya, Ya. lu dong. Oh iya, siap. Kita udah mulai minder berhadapan sama Arif Putra ini, Bos. Udah, lu dong. Lu minder apa ngeri? Nggak ngeri juga. Udah mulai bisa ngegas-ngegas. Ya kan? Enggak, kalau menurut gua lagi ya diare nih Paman. Apa? Lagi diare. Iya, lagi diare, sakit perut. Iya, gue pikir ini menarik ya bahwa terjadi ini apa namanya kaum sekuler dan kaum Islam pada akhirnya tuh saling melebur gitu. Nah ini pun menurut gua jadi pelajaran juga di kita dan terjadi juga apa namanya berarti paham politik yang mengadu sekularisme dan agama itu nggak sustain gitu. Dia cenderung melebur karena kan sikap hidup orang gitu ya dan belief system orang gitu. Nah ini terjadi juga di kita saya pikir ya bahwa makin kesini narrow sekali gitu, semakin celahnya semakin sempit atau sudah melebur juga kalangan nasionalis dan kalangan religius. Sebagai contoh misalnya kampiun yang paling disebut nasionalis di kita, mungkin bukan sekuler kalau bahasanya, PDI Perjuangan, kan terjadi fenomena yang sama bahwa banyak sekali kader-kader PDI Perjuangan, pimpinan-pimpinan partainya di DPRD kota, provinsi yang juga kalau perempuan dia berhijab, kalau dia bupati wali kota melakukan umroh massal, itu kan praktek-praktek bukan praktek-praktek di kandang sekuler gitu dan lebur. Termasuk perda-perda syariah. Nah, artinya kalau perda syariah mungkin itu agak keras. Tidak ada di kalau dia dipimpin oleh PDI Perjuangan misalnya. Tapi kalau misalnya ngumrohin orang rame-rame dengan bupati, wali kota, angka jilbab di kalangan partai nasionalis juga terjadi tinggi gitu. Tapi sisi sebaliknya juga mungkin yang menurut gua juga menjadi pelajaran di sini, Erdogan ketika dia memimpin, dia nggak jual-jual lagi isu-isu Islamnya, bro. Dia tampil dengan isu teknokratis tadi, itu yang menarik. Itu yang membuat dia memiliki dukungan yang panjang dan lama. Karena apa? Mungkin untuk sekedar campaign, mendapatkan kursi, menggali dukungan dengan murah dan mudah, jualan quote-unquote identity mungkin gampang dan mudah gitu. Tapi mempertahankan dukungan once lu menjadi memimpin satu administration, yaitu adalah jawaban teknokratis. Nah tinggal kalau kita lihat di Indonesia ya mungkin championnya sekarang Pak Jokowi. Pak Jokowi lahir dari ceruk enclave nasionalis. Tapi kan Pak Jokowi tidak ngejual Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Dia membangun jalan dan jembatan, membangun waduk, kemudian tampil dengan belakangan konsep hilirisasi, terobosan teknokratis. Nah, mungkin itu yang saya lihat menjadi pelajaran ya bagi politik yang terjadi di Turki di kita hari ini. Nah, kalau kita lihat sekarang di 2024 hampir mirip, coba tiga blok yang ada. Udah kagak ada. Di tempat Mas Anies, 2 nasionalis sekuler, 1 Islam, PKS, Demokrat dan Nasdem. Di PDIP udah 2. PDIP nasionalis, religiusnya P3. Di Pak Prabowo dengan PKB, yang udah fix ya. Artinya hampir mirip nih. Ketika sudah tidak jadi, kalau begitu dugaan saya belajar dari case Turki, terjadi juga rekonfigurasi dan adaptasi model format koalisi di Indonesia yang menurut hemat saya berarti kalau sudah equal ketiga-tiganya berarti jualan identity nggak akan laku. Jualan yang kalau jual nasionalis, religius, gantian dong, religius lagi, Islam lagi. Karena dia sudah lebur. Berarti mana dari 3 ini yang bisa menjawab politik keseharian kebutuhan masyarakat? Yang lebih dekat dengan mungkin gua menyebutnya daily politics gitu ya, solution gitu. Nah itulah yang menurut saya kalau kita lihat kacamata di Turki laku di voters. Artinya even terjadi peluruhan dukungan terhadap Erdogan, dia masih bisa mempertahankan 49% itu. Dan hari ini misalnya Sinan juga berhitung, dia sebagai kandidat insurance candidate nih.
Dia mau klaim kemana nih insurance-nya? Dia mau klaim ke oposisi atau dia klaim ke Erdogan? Dia kemarin memilih ke Erdogan. Mungkin dia punya hitungan panjang. Gua masih muda ini, gua mendingan ke Erdogan. Dan kalau gua menang, mungkin dia bisa ikut dalam kelanjutan pemerintahan Erdogan sambil membangun jalan politiknya sendiri. Nah, terakhir mungkin yang menarik ini kali ya, ketika lebih liberal presidensial threshold, ternyata kandidat gak banyak juga. Itu poin yang menarik menurut gua. Ya, dibuat kandidatnya lebih gampang kan. Kemarin kalau kita debatnya itu kan ketika PT-PT, ternyata game national politik nggak seperti itu juga gitu. Iya, dan satu lagi Paman yang menarik kita belajar dari Turki adalah pola koalisi. Pola koalisi yang permanen yang dibuat sejak dini hari ternyata juga bisa membawa manfaat dan membawa kepastian politik bukan hanya bagi presiden yang akan terpilih, tapi juga partai-partai tergabung dalam koalisi. Tapi ini menarik juga ya. Menurut saya nih format surat suaranya bisa masukkan ke KPU juga tuh. Bisa. Berarti kalau kita kan terpisah, kita kan dibikin menarik juga ini. Yeah. Kita kan kertas suaranya beda. Dan di situ nggak ada wapres ya, Hoja ya? Nggak ada nomor. Di sini nggak ada nomor. Nah, gimana dia? Wapres. Jadi, gimana? Coba menarik. Wapres nggak ada. Jadi gini, kotak suara itu isinya misalnya ada 3 koalisi. Ya berarti 3 kotak koalisi itu. Semua koalisi-koalisi ada di dalam kotaknya masing-masing. Gimana tuh? Bisa dipahami nggak? Ini presiden. Jadi tapi pileg dan pilpres serentak. Ya, jadi surat suaranya 2. Oke, legislatif. Sebentar, 1 dulu. Presiden 1, partai 1. Oke. Nah, kalau presiden berarti 1, 2 ada urutannya presiden. Tapi kalau partai itu nggak ada nomornya. Jadi dalam surat suara itu adanya kotak 1 koalisi A, kotak 2 koalisi B, kotak C koalisi C gitu. Nah, nanti dalam kotak-kotak itu ada partai-partainya sendiri, mana yang akan dicoblos. Kalau yang dicoblos partainya, suara lari ke partai. Tapi kalau yang dicoblos kotaknya, di dalam kotaknya bisa terkena ke beberapa gambar partai gitu, maka suara akan ke koalisi. Menarik ini. Dan koalisinya koalisi pelangi semua ya, Prof ya? Nggak ada koalisi yang... Ya, koalisinya pelangi. Hari ini koalisinya pelangi. Makanya kemarin sedikit saya tambahin, kemarin Sinanoan itu 5 syarat yang dia ajukan untuk kemudian dia akan mendukung ke siapa. Pertama, syaratnya itu syarat pertama itu dia tidak merubah konstitusi 4 konstitusi pertama yang menyatakan tentang bentuk negara Turki gitu, sekuler, demokratis, hukum gitu. Yang kedua, merubah konstitusi nomor 66 bahwa tidak semua pemegang kebangsaan Turki adalah orang Turki. Itu ada di konstitusi. Ya, jadi itu harus dirubah. Jadi nanti yang terpilih akan harus merubah itu. Misalnya ada orang refugee ini datang dari Suriah, dia kemudian dapat kebangsaan Turki. Sekarang kan berarti dia jadi orang Turki. Nah, itu harus dirubah, nggak boleh begitu. Jadi kalau dia datang dari negara lain yang mendapatkan kebangsaan di sini gitu, maka dia bukan orang Turki. Oke, dia punya kebangsaan Turki, tapi dia bukan orang Turki. Kemudian yang ketiga, mengusir semua pengungsi ini, maksudnya mengembalikan ke negaranya. Menarik ya. Mengembalikan ke negaranya. Refugees issues. Ya, yang keempat, mengatasi ini inflasi. Kemudian yang kelima apa gitu. Artinya gini. Ketika dia pidato kepada masyarakat, Sinanoan itu punya syarat-syarat yang jelas gitu loh. Kalau di Indonesia kan enggak kan, kita nggak nemuin itu tuh. Ya, kita taunya mereka habis makan gitu, sajiannya itu dan segala macam gitu. Jadi nggak ada itu. Harga cocok aja. Jadi kalau partai KIB kumpul harusnya jelas apa yang mau dilakukan. 1, 2, 3, 4, 5. Bersepakatlah dengan nilai itu, kira-kira gitu ya. Misalnya, atau sebaliknya. Misalnya gini, salah satu pilihan orang misalnya, kenapa saya milih Kılıçdaroğlu, kenapa saya milih Erdogan? Salah satunya pembedanya adalah yang satu adalah presidensial, yang satu adalah parlementer gitu. Jadi orang tuh kemana dia memilih itu ada jelas apa yang dia perjuangkan.
apa yang ingin dia tuju gitu kira-kira. Oke. Jadi kayaknya menang lagi Erdogan ya. Ini agak menarik. Ini agak baru bagi gua bahwa tapi sebenarnya berarti pengelompokan berdasarkan koalisi dengan presiden itu metode dia memperkuat sistem presidensialnya. Betul. Yang kalau di kita kan random aja kan, masih kertas suaranya masih tidak menggambar. Kita jarinya tuh jauh-jauh ya kan. Koalisi bisa kocok ulang lagi pasca presiden terpilih menang gitu kan. Oke, terima kasih Hoja. Terima kasih. Syukran tasakur adarim. Tasakur adarim. Hocam. Apa itu? Bung Budi, Bung Ari nonton Champion lah, nanti kita ajak jalan-jalan. Inter Manchester City, kalau Milan masuk saya datang kemarin tuh. Kalau Newcastle udah bisa belanja bagus dan masuk final saya datang deh. Oke, Hocam, terima kasih banyak. Terima kasih Kamsia telah menyampaikan sehingga para pendukung Erdogan di Indonesia ngerti apa yang terjadi di sana. Tidak taklid buta. Iya, dan ternyata kita belum kalah banget kok. Itu kan ini propaganda media barat. Standar. Propaganda media barat. Thank you. Thank you Hocam. Sama-sama. Adios, sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah diundang.